Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala man ja'alahu Allahu hadiyan wa bashiran wa sirajan munira wa ala alihi at-tayyibin wa sahbihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah masjid Al-Muhajirin Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menghadiri kajian tafsir tematik. Dan pada pagi hari ini kita mulai kembali setelah sebulan lebih kita tawakufkan karena menghadapi bulan Ramadan. Dan tentunya harapan kita semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tentunya yang sama-sama kita hormati pengurus masjid baik DKM, yaitu Bapak Kohar dan jajarannya, sekaligus juga pengurus yayasan, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, orang tua kita, Kong Arif, Kong Haji Arif, dan ibu-ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian, termasuk salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmatul Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala turunkan nikmat berupa Al-Qur'an Al-Karim. Jadi diturunkannya Al-Qur'an itu merupakan nikmat yang paling besar. Karena di dalam Al-Quran Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai manusia, memanusiakan manusia. Karena kalau tidak diturunkannya Al-Quran, maka manusia tidak ada aturan, sehingga manusia bisa jadi hidupnya lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pilih yang diturunkan Al-Quran itu yaitu umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat-umat lain. Maka Allah SWT mengatakan,
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Summa awrasnal kitab, kemudian kami berikan warisan Alkitab, yaitu Al-Quran. Maksudnya warisan, Allah turunkan Al-Quran. Alladzina istafaina, yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Namun di antara mereka yang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, faminhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, dia nggak peduli kepada Al-Quran. Dia acuh kepada apa? Al-Quran. Dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi kadang-kadang dalam sisi lain dia suka berbuat dosa. Pertengahan dia, masih ada perhatian terhadap apa? Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan atas izin Allah. Artinya apa? Ketika diturunkan Al-Quran, betul-betul dia melakukan Al-Quran, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan itu atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami turunkan kepada kalian sebuah kitab berupa Al-Qur'an yang di dalamnya untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jadi dalam isi Al-Qur'an itu untuk mengingatkan kita, karena memang manusia perlu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan, abshiru, sampaikan berita gembira. Fa inna hadzal Qur'an tarkuhu biyadillah. Sesungguhnya ini Al-Qur'an itu ujungnya adalah Allah. Dan ujung yang satu lagi tangan kita. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, fatamassaku bihi, kita mau berpegang pada Al-Qur'an. Fa innakum, jika kalian tidak mau berpegang pada Al-Qur'an, lan tahliku, kalian akan binasa. Walan tadillu ba'dahu abadan, dan kalian akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau tidak berpegang kepada Al-Quran, maka kita akan binasa dan akan sesat. Tapi kalau tamassaku, kita berpegang, maka lan tahliku, kita tidak akan binasa, walan tadillu, dan kita tidak akan sesat selama-lamanya, selama kita berpegang kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi mereka yang belajar Al-Quran dan bagi mereka yang berpegang kepada Al-Quran, bagi mereka yang terikat kebaikannya dengan Al-Quran, bagi mereka yang senantiasa berkomunikasi dengan Al-Quran, dengan dia sering membacanya Al-Quran. Maka kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ketika Rasulullah menyebutkan sebaik-baik, maka mereka adalah menjadi orang yang terbaik. Khair artinya isim tabdil, betul-betul orang yang terbaik. Bukan hanya baik, tapi apa? Terbaik.
Siapa? Mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita masuk kepada orang yang terbaik. Kemudian kalau kita punya ilmu Al-Quran, lalu kita ajarkan, kita juga termasuk orang yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan sebab Al-Quran satu kaum. Jadi satu kaum akan diangkat derajatnya kalau dia seringkali berhubungan dengan Al-Quran. Kalau dia mengamalkan Al-Quran. Kalau dia sering membaca Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah akan hinakan kepada mereka kalau dia tidak punya perhatian terhadap Al-Quran. Itu keutamaan bagi mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dan mereka yang punya perhatian terhadap Al-Quran. Kemudian bagi mereka yang membacanya, maka di hari kiamat nanti orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bagi mereka yang menjaga Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran akan dapat syafaat dari apa? Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti Al-Quran itu akan datang untuk menolong bagi mereka yang membacanya di dunia. Dan disebutkan lagi surah Al-Baqarah yang kita baca, surat Al-Imran yang kita baca, itu nanti menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang yang membacanya, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Artinya hujjah apa? Akan menyampaikan argumen, ya Allah, ini orang baca Al-Quran, dia baca surat Al-Baqarah, ini baca surat Al-Imran. Jadi dia yang akan menjadikan hujjah. Kita nggak ngomong, tapi Al-Quran itu akan ngomong di hadapan Allah SWT untuk menolong orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, wa yuharrimullahu taala ajsada ahlil Quran 'alan nar. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan, Allah Subhanahu wa taala haramkan jasad-jasad orang yang ahlul Quran atas api neraka. Artinya api neraka itu nggak bisa apa? Membakar orang yang ahlul Quran. Ini begitu utamanya. Kemudian juga laukan Al-Quran disebutkan dalam hadis, laukan Al-Quran fi ihabati, laukan Al-Quran fi ihabi ma akalat hunnar. Kalaulah Al-Quran itu sebagai apa? Kulit kita, Al-Quran itu dianggap sebagai kulit kita, niscaya api itu tidak akan bisa membakar. Kenapa Al-Quran itu menjadi kulit kita? Karena kita membaca Al-Quran. Dan ketika apa? Di neraka tidak akan bisa membakar. Dengan sebab apa? Al-Quran. Dan derajat orang di surga tergantung bagaimana akhir dari bacaan dia. Kata Rasulullah apa? Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uh. Kata Rasulullah, Iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi, warattil, dan bacalah, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan tartil, sebagaimana engkau bacanya di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uh. Karena sesungguhnya posisi Anda, derajat Anda, tingkatan Anda di surga sesuai dengan akhir ayat yang Anda baca. Apa akhir ayat yang kita baca? Al-Baqarah. Enggak habis-habis, entu aja gitu. Ya, dari sampai situ gitu. Tapi kalau kita sering menghatamkan Al-Quran berkali-kali, maka kita akan naik ke tingkat derajat yang tinggi di surga. Jadi walaupun masuk surga, tapi tingkatan kita lebih. Dengan sebab apa? Bacaan Al-Quran. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Sampai para ulama mengatakan innaha fadailu katsiratun la tu'addu wa la tuhaddu. Kata para ulama, sesungguhnya keutamaan Al-Qur'an itu begitu banyak. Sampai tidak bisa dihitung, sampai tidak bisa dihinggakan saking begitu banyaknya. Dan kita sulit untuk menghitungnya. Sehingga bagi kita hendaknya memenuhi hak-hak kita sebagai umat Islam, kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kita bukan hanya kepada Al-Quranul Karim, saya percaya, saya beriman, udah begitu saja selesai. Tidak, tapi bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak kita terhadap Al-Quranul Karim. Ada beberapa hak yang wajib kita penuhi terhadap Al-Quranul Karim. 5 hak disebutkan. Salah satunya adalah al-istima'. Ini setelah kita belajar nih, setelah kita belajar Al-Quran, bagaimana cara membacanya dengan baik, bagaimana penyebutan makhrijal hurufnya, jangan sampai salah. Maka setelah itu kita memenuhi hak-hak Al-Quran dengan pertama al-istima'. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu satu. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita dengerin. Jangan kita ngobrol. Kalau ada orang yang menyampaikan, lagi ngaji nih, menyampaikan Al-Quran, jangan kita ngobrol. Jangan kita ngerumpi. Sebab ada orang yang lagi nyampein Al-Quran, dia ngerumpi. Jangan. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka dengarkan Al-Qur'an, wa ansitu, dan simaklah, la'allakum turhamun, agar kalian bisa diberikan rahmat oleh Allah SWT. Artinya kita jangankan kita baca, kita dengerin bacaan Al-Quran saja, kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tapi kalau kita nggak dengerin, kita dosa. Makanya kalau ada orang di rumah kita ada acara-acara itu, di acara-acara perkawinan atau apa, jangan kita setel Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tapi yang lain pada ngobrol, jangan. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa ketika dibacakan Al-Quran hendaknya didengarkan? Sampai Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, beliau pulang malam untuk menuju istrinya yang lain. Nah, di tengah jalan beliau mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari sampai menjelang subuh, didengerin aja. Karena menikmatinya sampai ketika ke rumah istrinya terlambat. Kemudian ditanya, kenapa? Tadi saya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Abu Musa al-Asy'ari, dan kita tahu Abu Musa al-Asy'ari itu memiliki suara yang sangat indah seperti suaranya disebutkan Nabi Daud, saking indahnya. Maka kita diperintahkan untuk baca Al-Quran dengan suara yang indah. Zainul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah mendengarkan, sengaja-ngaja. Ada mendengar, ada mendengarkan, ada kannya itu. Kalau mendengar dalam bahasa Arab itu sami'a yasma'u, mendengar. Tapi kalau mendengarkan dengan ada usaha mendengarkan, istama'a yastami'u, dengerin gitu. Tapi kalau mendengar biasa aja, lintas. Maka apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, dengarkanlah. Bukan hanya sampai dengarkanlah, tapi wa ansitu simak. Udah didengarin, disimak. La'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat. Itu yang pertama. Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Tugas kita terhadap apa? Al-Quran. Yang kedua, at-tilawah. Bukan hanya kita dengerin orang baca Quran, tapi juga kita baca. Dan baca Al-Quran itu bukan hanya setahun sekali di bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan, selesai baca Al-Quran. Enggak. Kan kadang-kadang orang apa? Bulan Ramadan bisa berkali-kali hatam. Selesai Ramadan,
Al-Quran ditaruh lagi, disimpan. Bacanya kapan? Entar ketika masuk Ramadan lagi. Enggak begitu, tiap hari. Tiap hari siang dan malam. Kan ada doanya apa? Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu, dan berikanlah, mudahkanlah saya untuk membacanya. Warzuqna itu sebetulnya berikanlah saya rezeki untuk bisa membacanya. Tapi kan Al-Quran bukan rezeki ya. Tapi berikanlah saya untuk bisa memudahkan baca Al-Quran. Kapan? Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Di tengah malam, di malam hari, dan di siang hari. Jadi bacanya malam hari dan siang hari. Allah SWT mengatakan, tadi yang pertama apa? Yang pertama dari al-istima'. Mendengarkan kalau ada orang yang baca Al-Quran. Mendengarkan kalau ada orang yang menyampaikan Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran, itu dengerin. Yang kedua tadi apa? At-tilawah, membaca. Karena Allah SWT menyebutkan langsung, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang termudah dari Al-Quran. Walaupun sebetulnya ayat ini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu adalah kita lihat ketika Rasulullah menyampaikan tentang sholat. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, idza kumtum ila sholati fastaqbilul qiblah. Jadi kalau kamu ingin sholat, maka yang pertama apa? Fa'asbighil wudu. Idza kumtum ila sholati fa'asbighil wudu. Maka sempurnakan wudu. Kemudian sumastaqbilul qiblah, kemudian menghadap kiblat. Summa fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Kemudian faqra'u ma tayassara min, maka bacalah Al-Qur'an yang termudah. Jadi kalau kita di dalam sholat, baca yang termudah. Jangan sampai kita baca sholat tapi kita kesulitan untuk baca Al-Quran. Ayat-ayatnya ya, surat-suratnya itu. Akhirnya menjadi tidak khusyuk, makmum mendengarkan. Kenapa? Yang dibaca salah dulu. Baca yang termudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang termudah dari Al-Quran. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk termasuk golongan orang yang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah SWT, wa an atluwal Qur'an, dan diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu perintah Allah SWT langsung. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam ayat lain di surat Al-Muzammil, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Memenuhi hak-hak hurufnya, makhrijal hurufnya sesuai. Pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Kenapa? Karena kalau cepat sulit untuk kita tadabburkan. Tapi kalau pelan-pelan, mudah untuk kita pahami lalu kita tadabburkan. Di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ingat ini ayat. Alladzina atainahumul kitab, yang kami telah datangkan kepada mereka Alkitab Al-Quran. Setelah Allah datangkan Alkitab Al-Quran, yatlunahu, kemudian mereka membacanya. Al-Quran dibaca ketika diturunkan. Tapi bacanya bagaimana? Haqqa tilawatih, dengan bacaan yang benar. Haqqa tilawatih, bacanya benar. Sesuai dengan makhrijal hurufnya, sesuai dengan keluar huruf-hurufnya, lalu juga tartil, membacanya tidak cepat-cepat. Dan itulah kata Allah SWT, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang betul-betul beriman pada Al-Quran. Jadi ketika dia beriman, maka pertama dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang haqqa tilawatih. Kalau nggak dibaca, berarti dia dipertanyakan keimanannya kepada Al-Quran. Maka dari sini jamaah sekalian, Ramadan boleh berlalu, tapi membaca Al-Quran terus berjalan langsung. Jangan sampai Ramadan berlalu,
baca Al-Qur'annya pun berlalu. Jadi Ramadan boleh berlalu, tapi ruh Al-Qur'an, semangat Ramadan gitu ya. Semangat Ramadan itu nggak boleh berlalu. Apa semangat Ramadan? Membaca Al-Qur'an. Kan orang di bulan Ramadan kan semangat membaca Al-Qur'an. Maka di luar Ramadan juga apa? Harus semangat. Jamaah sekalian, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Biar kita ingat. Al-istima', mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang kedua, membaca. Jangan sampai Al-Quran itu cuma ada di rak. Keluar di rak, nanti di bulan Ramadan lagi. Keluar lagi. Jadi, baca Al-Quran. Jangan sampai kita baca Al-Quran sedikit, tapi baca HP panjang, banyak. Facebooknya kita bisa hatamin, WA-nya kita bisa hatamin, Instagramnya kita bisa hatamin, tapi Al-Quran gak hatam-hatam umpamanya. Itu jangan. Jadi baca Al-Quran dalam siang dan malam. Kemudian yang ketiga adalah menjaga bacaan Al-Quran, al-hifdzu, dan berusaha untuk kita menghafalnya. Menjaga dan kita berusaha untuk apa? Menghafalnya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Jadi bahkan dia Al-Quran merupakan ayat-ayat yang jelas yang ada dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Maksudnya yang ada di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu apa? Dihafal. Al-Quran itu apa? Nempel di dalam apa? Hatinya. Kira-kira kalau saya tanya, kita udah berapa juz yang sudah kita hafal? 30 juz atau juz 30 nih? 30 juz ya? Juz 30. Ustaz, juz 30 juga nggak hafal-hafal. Udah baca deh. Insya Allah kita akan dimudahkan untuk apa? Menghafalnya. Paling tidak kita menghafal Al-Fatihah. Al-Fatihah hafal nggak? Ilok nggak hafal. Tahu ilok? Ya. Masa Al-Fatihah nggak hafal? Kalau dia Al-Fatihah nggak hafal berarti nggak sholat. Karena Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang wajib dibaca di dalam sholat. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidaklah sah orang yang tidak membaca Fatihah kecuali apa? Tidaklah sah orang yang sholat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab. Surat Al-Fatihah. Itu harus dibetulkan. Harus kita betulkan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah aja nggak hafal, Al-Fatihah nggak betul bacanya, apalagi yang lainnya. Gitu. Karena Al-Fatihah pokok. Sebab itu merupakan bagian dari rukun sholat. Ketika kita sholat wajib membaca apa? Al-Fatihah. Jamaah sekalian, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan itu Al-Qur'an ayat-ayat yang jelas yang ada dalam diri dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa anna ahlal hifdzi hum ahlul ilmi. Bahwa orang-orang yang menjaga Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an itu adalah ahlul ilmi. Orang yang berilmu, para ulama. Sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak di perutnya itu sesuatu dari Al-Qur'an, bagian dari Al-Qur'an seperti rumah yang roboh. Artinya di dalam dirinya, di dalam apa? Hafalannya tidak ada apa? Tidak ada hafalan Al-Qur'an sedikit pun. Seperti rumah yang roboh. Al-Quran inilah yang mengokohkan. Mengokohkan apa? Amalan dia. Jamaah sekalian, kita wajib menegakkan sholat dengan kita bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hubungan Al-Quran dengan sholat begitu apa? Luar biasanya. Orang yang sholat itu kan baca Al-Quran kan? Fatihah. Habis baca Fatihah nanti ada baca surat. Habis baca Fatihah surat. Kalau dia apa? Di 2 rakaat yang pertama. Ya, di 2 rakaat yang pertama apa? Disunatkan apa? Baca surat. Dan bacanya
Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang termudah bagi kita. Bacalah apa? Yang termudah bagi kita. Kemudian disebutkan lagi oleh para ulama, wa amma talabu hifdzil Qur'an, bahwa menjaga Al-Qur'an itu hendaknya lebih didahulukan. Kita menjaga Al-Qur'an itu lebih dahulukan, kita belajar Al-Qur'an itu lebih didahulukan sebelum kita belajar yang lain. Karena ada anak diperintahkan oleh orang tuanya, lu belajar matematika, lu belajar bahasa Inggris, lu belajar macam-macam lah gitu ya, bahasa Mandarin. Tapi nggak diperintahkan baca Al-Quran, tidak diperintahkan untuk belajar Al-Quran. Sehingga anak itu pinter sih bahasa Inggrisnya, pinter bahasa Mandarinnya, pinter matematiknya, pinter kimia dan fisikanya, tapi nggak bisa baca Al-Quran, sangat sedih. Padahal nanti Al-Quran di akhirat akan nuntut hujjatun lana la hujjatan alaina. Hujjatun lana, Al-Quran bisa menjadi hujjatun lana. Apa artinya hujjatun lana? Akan bisa menolong kita. Dan Al-Quran juga bisa menjadi hujjatun alaina, akan bisa melaknat, menuntut orang itu. Kenapa dia tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa dia tidak mau membaca Al-Quran? Kenapa dia tidak mau perhatian terhadap Al-Quran? Itu akan dituntut oleh Al-Quran. Ya, kita habis ngaji bahas, tanggung. Kemudian itu yang keberapa tuh? Ketiga. Yang keempat adalah at-tadabbur. Bagaimana kita hubungan kita terhadap Al-Quran adalah ketika kita baca, ditadabburkan. At-tadabbur. Kenapa? Karena tadabbur ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Qur'an, anzalnahu yang kami turunkannya ilaika kepada Muhammad, mubarakun. Itu diberkahi. Jadi kitab yang berkah adalah Al-Quran. Kenapa? Karena diberkahi. Apa sih berkah? Yang banyak kebaikannya. Yang bisa memberikan kepada kita, meningkatkan kebaikan, itu Al-Quran. Oleh karena itu, lihat dabbaru ayati. Hendaknya tadabburkanlah ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan hendaknya jadikanlah Al-Quran sebagai peringatan bagi orang-orang yang ulul albab. Kita bisa ambil pelajaran dari Al-Quran. Bahkan disebutkan lagi dalam ayat lain, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Kenapa? Jadi Allah SWT pertanyakan, kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Udah suruh ya? Lagi satu, kita dua lagi nih. Kalaulah Al-Quran bukan dari sisi Allah, niscaya di dalamnya kalian akan mendapatkan banyak perselisihan. Kalau Al-Quran bukan kalamullah, kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, niscaya di dalam Al-Quran banyak perselisihan. Ayat yang satu dengan ayat yang lain berbeda. Surat yang satu dengan surat yang lain terjadi apa? Perbedaan. Tapi ternyata dalam Al-Quran itu semuanya saling mendukung, saling berkorelasi. Memiliki munasabat, korelasi. Kenapa? Karena memang Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, min indillah. Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga susunan Al-Quran itu bukan susunan yang acak. Dari mulai Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya, sampai An-Nas. Itu susunannya tauqifi, langsung Allah yang memberikannya. Yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan susunan yang acak. Yang juga kalimat-kalimatnya, kata per kata, huruf per huruf, itu juga bukan hanya sebatas diucapkan saja, tapi di situ memiliki makna yang luar biasa.
Itu Al-Quran. Dan itu akan mereka tahu kalau mereka mempelajari bahasa Al-Quran. Apa bahasa Al-Quran? Bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, belajar bahasa Arab. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat lain, afalah yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Atau jangan-jangan hati mereka tertutup terhadap Al-Quran. Jadi orang yang tidak mau mentadabburkan Al-Quran dianggap hatinya tertutup. Nah dari sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dia tujuannya untuk ditadabburkan. Dan Allah mencela, Allah Subhanahu wa taala mencela bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak ditadabburkan. Artinya apa? Dia baca Al-Quran hanya sampai ke lehernya doang, tenggorokannya. Tidak ditadabburkan. Allah mencela. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu betul-betul kita perhatikan, kita baca, jangan kita sambil melihat HP. Sebab ada orang baca buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ketawa sendiri deh. Padahal yang dibaca Al-Quran. Tapi ketika dibuat ke HP apa? Ketawa sendiri. Padahal lagi apa? Lagi baca Al-Quran. Ada nggak begitu? Tapi di sini nggak ada. Sekarang lagi nggak ada nih. Nggak tahu ntar deh. Artinya kalau kita baca Al-Quran konsentrasi. Kita perhatikan huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat. Dan itu akan Allah mudahkan. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri. Kata Allah SWT apa? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami akan mudahkan Al-Quran untuk menjadikan sebagai peringatan. Kalau ingin kita ambil pelajaran dari Al-Quran, lalu kita ingin baca Al-Quran, Allah akan mudahkan. Bagi mereka-mereka yang mau mengambil Al-Quran. Jadi Allah celak bagi mereka apa? Yang tidak mau mentadabburkan Al-Quran. Nanti kita akan bahas. Apa itu arti tadabbur? Kemudian, orang yang tidak mentadabburkan Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT dianggap orang yang hatinya tertutup. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya sebatas lidahnya doang. Tapi hatinya apa? Tidak mau memahaminya. Kalau gitu belajar Al-Quran wajib? Iya wajib. Bukan hanya sekedar belajar Al-Quran, bukan hanya sekedar bacanya doang. Tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa memahami Al-Quran. Karena ilmu yang paling utama adalah apa? Ilmu Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi, langsung saja yang kelima, karena disuruh, al-amalu bihi wal ihtikamu ilaih. Mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan mengambil hukum di dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran tentang kewajiban puasa, maka kita mengamalkannya dengan puasa di bulan Ramadan. Ketika Allah mengatakan aqimis sholah, dirikanlah sholat, maka kita sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk membayar zakat, wa atuz zakah, kita bayar zakat. Jadi kita amalkan. Dan apa kita amalkan? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab Al-Qur'an yang kami turunkannya mubarak, diberkahi, fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an, wattaqu la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian diberikan rahmat. Dan mengamalkan Al-Quran, mengambil hukum dari Al-Quran, itu merupakan samratut tadabbur. Buahnya kita di dalam apa? Mentadabburkan Al-Quran. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari langkah-langkah ini mudah-mudahan kita bisa amalkan. Yang pertama tadi apa? Al-istima, mendengarkan. Kalau ada orang yang baca Quran, dengerin. Kalau ada orang ustadz menyampaikan tentang Al-Quran dengan terjemahannya, dengan penafsirannya, dengerin. Yang kedua apa tadi? Membacanya, at-tilawah. Yang ketiga?
Yang pertama tadi apa? Al-istima'. Yang kedua at-tilawah. Yang ketiga al-hifzu, menjaga dan berusaha untuk menghafalnya. Jaga Al-Quran. Makanya kalau orang dulu, Pak, itu Al-Quran nggak main langsung taruh di bawah tuh. Anaknya kalau taruh Quran di bawah tuh diumilin. Kenapa? Karena yang kita lihat bukan kertasnya, tapi isinya. Isi daripada Al-Quran. Isi daripada Al-Quran. Kenapa? Begitu dihormatinya Al-Quran. Sampai kalau anak dulu tuh kalau bawa Al-Quran, begini nih. Saya lihat apa? Jadi apa? Bukan seperti orang bawa buku begini, bukan. Dan kalau perlu di atas Al-Quran, kita baca di atas. Lebih tinggi daripada apa? Lidah lutut kita. Ustaz, itu kan Al-Quran kertas dong. Bukan itunya yang kita lihat. Isinya, kandungan kertas tersebut. Saya sering katakan, saya sering menganalogikan begini. Ada foto orang tua kita. Kemudian ada orang yang injak. Foto orang tua kita diinjak. Bapak dan ibu kita diinjak di fotonya. Kira-kira kita marah gak? Marah kan? Lalu orang itu kan cuma kertas doang. Bukan itunya. Tapi gambarnya itu. Itu analoginya ya. Apalagi ini Al-Quran. Kalau dia mengatakan, itu kan cuma kertas doang. Bukan itunya, tapi bagaimana isinya kalimat Al-Qur'annya yang ada di situ. Kandungan Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang wajib kita muliakan. Makanya ketika Allah SWT menyebutkan Al-Qur'an, Qur'anun Karim, Qur'an yang mulia, Qur'anun azim, Qur'an yang agung, Qur'anun Majid, Qur'an yang besar. Itu disebutkan. Jadi memiliki sifat Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji pada pagi ini, dan terakhir tadi apa? Setelah kita mentadaburkan tadi apa? Al-amalu bihi wal ihtikam. Kita amalkan dan kita ambil hukumnya. Kita perhatikan bahwa kita mengamalkan Al-Quran. Karena mengamalkan itu apa? Wajib. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini, dan menambah kebaikan kita, menambah semangat kita untuk belajar Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran di akhirat memberikan syafaat kepada kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an liqiraati. Allahumma ja'al Qur'anan syafi'an liqiraati birahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wal 'amala wat tamassuka bima ursyida ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.